Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasri Aisyah dari kelas PAI 1F. Ingin menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Definisi pendidikan Islam sendiri menurut Zarqawi Sujuti itu memiliki arti jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran agama Islam, ajaran-ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakan. Mulai dari fikihnya bagaimana, kemudian tasawufnya bagaimana, tauhidnya, dan hukum-hukum yang lainnya yang diajarkan oleh agama Islam. Nah, sedangkan pendidikan nasional menurut Sunaria adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada negara, kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Dari kedua definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasannya hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional ini sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab keduanya memiliki tujuan yang sama, tujuan yang ingin diwujudkan, yaitu dari dimensi ukhrawinya dan dari dimensi duniawinya. Adapun tujuan lain dari pendidikan Islam dan pendidikan nasional ini memiliki tujuan untuk mengembangkan suatu bangsa, suatu generasi yang memiliki keserasian, keseimbangan, keselarasan antara aspek rohani, aspek lahiriah, aspek jasmani juga. Nah, untuk aspek lahiriah, jasmaniah itu mungkin pendidikan nasional akan melahirkan, menciptakan generasi-generasi yang memiliki pengetahuan yang luas. Sedangkan untuk rohaniah, itu pendidikan Islam harus menciptakan, melahirkan suatu generasi yang memiliki akhlakul karimah. Makanya dalam Islam, kita sebagai muslim itu diajarkan untuk berilmu dan beradab, bukan hanya berilmu saja. Adapun fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Itu adalah fungsi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam upaya membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, maka pendidikan agama memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itulah pendidikan agama wajib diberikan pada semua satuan, jenjang, dan jenis pendidikan, baik melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah, formal maupun informal. Nah, yang sangat unik yaitu Indonesia menjadi suatu negara yang pertama kali menciptakan suasana pondok pesantren, menciptakan lembaga yang bersifat agama Islam. Itu pondok pesantren, kemudian madrasah, dan lain sebagainya. Ada beberapa peranan dari madrasah dan pondok pesantren. Yang pertama, itu menunjukkan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Yang kedua, menjadi perguruan swasta yang berkemampuan tinggi untuk berswakarsa dan berswakarya dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang ketiga, memiliki ciri khas sebagai pusat pendidikan pengembangan dari penyebaran agama Islam. Keempat, memiliki potensi yang cukup besar untuk bersama-sama menyatukan pendidikan yang lainnya. Baik, itulah materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Rupanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.